Bapak dan Ibu, selaku pendamping proses produk halal, ini adalah tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama melakukan pendampingan proses produk halal. Tahapan awal pendamping proses produk halal harus memahami regulasi seputar sertifikat halal self-declare dan SJPH atau sistem jaminan produk halal, serta menerapkan fakta integritas saat melaksanakan tugas. Kemudian setelah itu pendamping PPH mencari pelaku usaha yang berada di wilayah sekitar Bapak dan Ibu sekalian, apakah pelaku usaha ini sesuai dengan kriteria self-declare atau tidak, atau pelaku usaha juga bisa memilih pendamping PPH untuk mengajukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Pendamping PPH melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan melihat apakah produknya sesuai dengan kategori self-declare atau tidak. Jika sesuai, pendamping PPH akan melakukan komunikasi untuk bertemu guna mempersiapkan dokumen pengajuan sebelum penginputan si halal. Saat melakukan pertemuan dengan pelaku usaha, pendamping PPH perlu mempersiapkan diri dengan cara melakukan perkenalan dengan menginformasikan nama lengkap Bapak dan Ibu sekalian, asal LP3H, menunjukkan surat tugas atau ID card sebagai identitas Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH yang resmi. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, serta menyampaikan tujuan pertemuan dengan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan saat verifikasi dan validasi. Hal ini guna untuk mempersiapkan pelaku usaha saat bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan proses sertifikasi halal. Setelah tahap awal dilakukan, pendamping PPH perlu mengecek dokumen pelaku usaha. Pendamping PPH akan menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi di lapangan kepada pelaku usaha terkait pengajuan sertifikat halal. Seperti perlu mengecek nama pelaku usaha, jumlah dan alamat lokasi produksi yang dimiliki, jumlah dan nama produk yang akan diajukan, serta omset penjualan tahunan. Hal ini untuk melihat apakah pelaku usaha masuk ke dalam kategori self-declare atau tidak. Kemudian pendamping PPH juga perlu mengecek kepemilikan NIB. Jika belum memiliki NIB, pendamping mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB pada website oss.go.id dengan dokumen berupa KTP dan membantu pelaku usaha untuk menentukan KBLI-nya sesuai produk yang akan disertifikasi. Hal ini penting untuk proses sertifikasi halal di depan. Kemudian jika sudah memiliki NIB, pendamping juga perlu mengecek apakah NIB ini sudah berbasis risiko atau belum. Kemudian kesesuaian KBLI yang tercantum serta jumlah dan alamat lokasi produksi yang tertera di lampiran NIB harus berjumlah 1 karena ini merupakan kategori yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pendamping PPH juga perlu meminta data dan KTP dari penyelia halal. Sekaligus data pabrik dan outlet juga harus sesuai dengan yang ada di lampiran NIB. Kemudian dokumen izin edar apabila pelaku usaha miliki. Oke, itu adalah dokumen-dokumen pelaku usaha yang memang harus dimintakan kepada pelaku usaha pada saat melakukan proses sertifikasi halal. Kemudian tahapan ketiga adalah pendamping PPH harus bisa menentukan jenis produk dan nama produk dari pelaku usaha itu sendiri, apakah sesuai dengan kriteria self-declare atau tidak. Yang pertama adalah pendamping PPH ini harus menentukan jenis produk dari produk yang akan disertifikasi dan pastikan sesuai dengan jenis produk yang ditetapkan pada regulasi BPJPH. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua jenis produk yang diatur di keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 itu semua masuk ke dalam self-declare. Jadi Bapak dan Ibu harus mempelajari terkait regulasi terkait dengan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Produk-produk yang tidak bisa masuk ke self-declare ini seperti restoran, catering, obat herbal, sayur atau buah segar, dan AMDK. Ini adalah produk-produk yang tidak bisa disertifikasi dengan menggunakan jalur self-declare. Jadi Bapak dan Ibu pendamping PPH ini perlu memitigasi di awal apakah produk tersebut masuk ke dalam self-declare atau tidak. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu mengecek penulisan nama produk. Jadi produk-produk yang akan disertifikasi oleh pelaku usaha ini perlu dicek variasinya, merek produknya, sehingga ini bisa sesuai dengan kategori self-declare, begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH bisa mengecek nama produk yang akan disertifikasi ini sesuai dengan katalog brosur media sosial yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sendiri. Jadi tidak bisa penulisan nama produk itu serta merta
tidak sesuai gitu ya dengan yang ada di katalog dan di brosur ataupun di media sosial. Jadi memang harus memiliki kesamaan isi terkait dengan nama produk tersebut. Contohnya ini adalah roti manis mawar merah. Roti manis ini merupakan variasi dari roti dan mawar merah merupakan mereknya. Jadi pastikan nama produk ditulis dengan detail. Kemudian pastikan nama produk juga tidak mengandung nama yang mengandung unsur alkohol gitu ya. Terus kemudian nama babi, anjing dan turunannya serta mengandung konotasi erotis, vulgar dan porno. Jadi pastikan pendamping PPH untuk mengecek nama produknya. Contoh-contoh di sini yang bisa kami sampaikan adalah seperti produk dengan nama bacon, hotdog maupun sambal setan ini tidak diperbolehkan pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pastikan bentuk produk gambar pada label kemasan tidak seperti atau menyerupai babi, anjing, dan turunannya, serta mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar, dan juga porno. Kemudian pastikan produk tidak memiliki kecenderungan bau, rasa yang mengarah ke produk haram. Contohnya misalnya coklat rasa white wine. Mungkin bahannya tidak ada mengandung white wine, tapi pada saat rasa dan aromanya mengarah kepada white wine itu juga tidak diperbolehkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Oke. Nah, ini adalah tadi kami sampaikan di awal bahwa pendamping proses produk halal ini harus mengetahui regulasi yang diatur di BPJPH sebagai acuan atau guideline dari para pendamping proses produk halal. Regulasi ini ada 11 regulasi yang memang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu selaku pendamping proses produk halal. Yang pertama adalah Undang-Undang 33, ini adalah root atau akar dari regulasi terkait dengan kewajiban bersertifikat halal. Yang kedua, ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Di undang-undang ini diulas bagaimana proses self-declare, kemudian kehadiran Komite Fatwa Produk Halal yang melakukan sidang fatwa untuk sertifikasi halal self-declare. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 ini tertuang mekanisme bagaimana tata cara melakukan pendampingan proses produk halal. Kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Regulasi nomor 4 dan nomor 5 ini merupakan regulasi yang wajib diketahui oleh Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH. Hal ini untuk memudahkan pendamping PPH pada saat melakukan mitigasi bahan yang digunakan oleh pelaku usaha saat mengajukan sertifikasi halal. Apakah bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang perlu mendapatkan sertifikat halal atau perlu memiliki sertifikat halal, atau memang bahan-bahan tersebut tidak perlu bersertifikat halal karena termasuk bahan yang dikecualikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Di nomor 6 ini akan kami ulas di bawah, yang isinya adalah kriteria sistem jaminan produk halal yang merupakan standar halal bagi sertifikasi halal itu sendiri. Jadi baik pelaku usaha maupun pendamping proses produk halal ini harus mengetahui kriteria sistem jaminan produk halal agar sertifikat halalnya bisa sesuai dengan standar. Kemudian ada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 tentang penggunaan logo halal dan label halal. Ini yang memang sering luput dari implementasi pelaku usaha maupun pendamping proses produk halal, bahwa pada saat setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha ini lupa mencantumkan label halalnya. Jadi kami harus merimain kembali kepada pendamping proses produk halal yang memang tugasnya untuk mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengingatkan atau merimain pada saat pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal itu harus mencantumkan label halal pada produknya. Kemudian setelah itu ada juga Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal. Manual SJPH ini merupakan dokumentasi dari standar halal yang sudah diterapkan dari pelaku usaha. Ini juga perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu pendamping proses produk halal dan juga pelaku usaha. Kemudian ada juga Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 tentang 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh pendamping
proses produk halal. Instrumen verifikasi dan validasi ini adalah instrumen untuk pengecekan 5 kriteria SJPH di pelaku usaha. Jadi pendamping proses produk halal harus mengetahui instrumen-instrumen apa saja yang harus dicek dari pelaku usaha agar standar halal bisa terpenuhi. Kemudian ini ada keputusan Kepala Badan nomor 22 tahun 2023. Ini berisi jenis-jenis produk apa saja yang memang bisa didaftarkan untuk sertifikasi halal self declare. Kemudian ada regulasi baru, ada 2, yaitu ada keputusan Kepala Badan Jaminan Produk Halal nomor 8 tahun 2024 tentang pedoman pembinaan lembaga pendamping proses produk halal dan pendamping proses produk halal, serta adanya surat edaran tentang upload foto verbal sertifikasi halal tahun 2024 nomor P0044 BD2 P2 HM01 2024 tanggal 15 Januari 2024. Regulasi terakhir ini merupakan sangat penting bagi Bapak dan Ibu pendamping pada saat melakukan verifikasi dan validasi. Oke, kita sampai kepada kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi pada saat mengajukan proses sertifikasi halal dengan self declare, maka pendamping PPH harus mengecek kriteria UMK-nya ini sesuai dengan ketentuan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Kemudian selain screening kriteria UMK-nya apakah sesuai dengan regulasi Kepkaban nomor 150 tahun 2022, juga harus mengecek jenis produk dari produk yang akan disertifikasi. Apakah jenis produk ini termasuk ke dalam jenis produk yang diperbolehkan untuk didaftarkan di sertifikasi halal self declare. Jenis produk ini termaktub di Kepkaban nomor 22 tahun 2023. Nah, ini adalah syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ini ada dituangkan di Kepkaban 150 tahun 2022, yaitu produknya tidak berisiko. Jadi Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH pada saat bertemu dengan pelaku usaha di sekitaran wilayah Bapak dan Ibu harus melakukan mitigasi. Apakah produk yang dijual oleh para pelaku usaha itu termasuk produk yang tidak berisiko atau tidak, dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Jadi keunikan dari sertifikasi halal self declare yaitu bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa memitigasi dari awal apakah produk tersebut sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksinya dipastikan kehalalannya dan juga sederhana. Jadi kalau ada proses produksi yang tidak sederhana, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam sertifikasi halal self declare. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah pelaku usaha tersebut harus memiliki nomor induk berusaha. Ini merupakan ID atau identitas bagi pelaku usaha resmi terdaftar di negara. Jadi memang pelaku usaha yang memang bisa didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal gratis dengan jalur self declare adalah pelaku usaha yang memiliki NIB. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 500 juta per tahun. Kemudian memiliki lokasi, tempat, dan alat produksi ini terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang tidak halal. Kemudian memiliki atau tidak memiliki surat izin edar seperti PIRT, MD, UMOT atau UKOT, sertifikat layak hygiene sanitasi, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan opsi bagi pelaku usaha apakah dia memiliki atau tidak. Jika memang tidak memiliki, tidak masalah, pelaku usaha tersebut tetap bisa mengajukan sertifikasi halal. Kemudian produk yang dihasilkan itu adalah berupa barang, bukan jasa. Jadi untuk masuk sertifikasi halal self declare maka produknya ini adalah produk berupa barang. Terus kemudian bisa dipastikan juga bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut tidak menggunakan bahan berbahaya. Bahan yang digunakan ini sudah dipastikan kehalalannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 maupun KMA 1360 tahun 2021. Jadi regulasi ini memang sering disebutkan karena memang ini menjadi acuan wajib yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu selaku pendamping proses produk halal. Kemudian pelaku usaha ini produknya telah dilakukan verifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Kemudian jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan, kecuali memang unsur hewan tersebut sudah memiliki sertifikat halal. Jadi kami bisa sampaikan di sini bahwa
Produk yang mengandung daging bukan berarti tidak boleh diajukan sertifikasi halal dengan self declare. Boleh diajukan, namun daging tersebut itu sudah harus memiliki sertifikat halal dan juga jenis produknya sesuai dengan Kepkaban 22 tahun 2023. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, self declare ini bukan berarti tidak boleh mengajukan produk dengan unsur hewan, begitu ya. Ini kami sampaikan berulang kali untuk merimain Bapak dan Ibu terkait dengan sertifikasi halal self declare. Kemudian menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana dan dilakukan di rumah, gitu ya. Jadi pelaku usahanya ini merupakan usaha rumahan, bukan usaha pabrik. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat pelaku usaha di sekitaran Bapak dan Ibu, dia merupakan usaha pabrik, maka tidak bisa masuk ke dalam jalur self declare. Kemudian proses pengawetannya juga dengan metode sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Kemudian pelaku usahanya bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan menginput di dalam aplikasi Si Halal. Sahabat halal, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyampaikan terkait dengan alur sertifikasi halal sehati khusus untuk self declare. Jadi masa waktu pelaksanaan proses sertifikasi halal dengan jalur self declare ini menghabiskan waktu 12 hari kerja. Nah, dari 12 hari kerja ini 10 hari kerja dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Jadi pendamping proses produk halal ini memiliki masa waktu yang paling banyak di SLA untuk pengajuan sertifikasi halal dengan jalur self declare. Selain dari proses verifikasi dan validasi yang memakan waktu 10 hari, ada juga terkait dengan pelaksanaan sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal yaitu 1 hari dan juga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH selama 1 hari. Jadi pada saat tidak terjadi kesalahan dari pelaku usaha terkait dokumen-dokumennya atau tidak terjadi perbaikan, ini bisa dilakukan selama 12 hari kerja. Jadi 12 hari kerja ini diharapkan mampu memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal ini adalah standar halal yang harus diterapkan oleh pelaku usaha. Nah, standar halal ini juga yang memang digunakan oleh pendamping proses produk halal untuk mengecek apakah pelaku usaha tersebut sudah menerapkan standar halal ini atau belum. Sistem standar halal ini berupa sistem jaminan produk halal juga dicek oleh Komite Fatwa Produk Halal pada saat menerbitkan hasil ketetapan halal. Jadi memang sistem jaminan produk halal ini digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Nah, pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal yang menggunakan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing. Sistem jaminan produk halal ini berisi kriteria yang diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini adalah kerangka prinsip dasar SJPH. Nah, di dalam kerangka prinsip dasar SJPH ini yang tertuang di dalam regulasi BPJPH, di dalamnya itu ada bab terkait dengan pendahuluan, ruang lingkup, istilah, dan definisi, serta asas SJPH. Di dalam regulasi tersebut juga disampaikan kriteria-kriteria SJPH, yaitu ada 5. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Nah, kriteria-kriteria SJPH ini didokumentasikan oleh pelaku usaha dengan manual SJPH. Nah, ini adalah penjabarannya dari 5 kriteria SJPH yang memang harus diterapkan oleh pelaku usaha dan dicek oleh pendamping proses produk halal. Jadi pada kriteria yang pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab, pelaku usaha berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan, mensosialisasikan kebijakan halal kepada karyawan dan stakeholdernya. Kemudian pelaku usaha juga harus memiliki SDM yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal atau biasa yang kita sebut dengan penyelia halal. Kemudian pelaku usaha juga perlu melaksanakan pembinaan dan pelatihan
kepada karyawannya terkait dengan halal. Jadi pelatihan dan pembinaan ini tidak tidak perlu yang kompleks begitu ya. Jadi melakukan pembinaan atau pelatihan ini bisa dengan cara menginformasikan secara lisan kepada para karyawannya untuk penerapan standar halal itu sendiri. Kemudian kriteria yang kedua adalah bahan. Jadi pelaku usaha ini harus menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Ini merupakan salah satu keunikan dari sertifikasi halal jalur Self Declare, yaitu bahannya semua sudah dipastikan kehalalannya. Jadi pelaku usaha pada saat melakukan pernyataan kehalalan produk atau self claim atau self declare, maka pendamping proses produk halal harus mengecek atau memverifikasi dan validasi bahan-bahan yang digunakan apakah memang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian bahannya juga tidak bercampur dengan bahan haram, tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang membuat produk haram, kemudian memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kriteria yang ketiga yaitu proses produk halal. Jadi pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memisahkan lokasi, tempat, dan alat dengan proses produk yang tidak halal. Kemudian memisahkan tempat atau fasilitas pencucian alat PPH antara yang halal dan yang tidak halal. Kemudian menyediakan tempat PPH yang bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar. Jadi ini juga memang kami sampaikan bahwa terkadang pelaku usaha memiliki hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan ini memang harus jauh-jauh dari tempat proses produk halal sehingga nanti akan mengkontaminasi produk yang akan dihasilkan sesuai dengan standar halal. Kemudian pelaku usaha juga perlu menjaga kebersihan dan higienitas dari lokasi, tempat, dan alat PPH serta terhindar dari najis dan bahan tidak halal. Kriteria keempat yaitu adalah produk. Jadi pelaku usaha memiliki kewajiban menghasilkan produk dari bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi, tidak memiliki produk dengan nama bentuk yang mengandung kata babi, anjing, minuman alkohol, berkonotasi erotis, vulgar dan atau porno, serta aroma dan rasanya mengarah kepada produk haram. Kemudian menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat dari bahan yang tidak halal karena bahan pengemas ini akan menyatu atau bersinggungan langsung kepada produk yang akan disertifikasi halal. Jadi pastikan pendamping proses produk halal juga mengecek bahan pengemas yang dipakai oleh pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha juga dalam mendesain kemasan, tanda, nama, simbol itu merupakan nama-nama yang tidak menyesatkan atau melanggar syariat Islam. Kemudian mencantumkan label halal setelah mendapat sertifikat halal sesuai dengan ketentuan. Nah, yang terakhir, kriteria kelima adalah pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi pelaku usaha ini perlu melakukan audit internal minimal 1 tahun sekali. Audit internal ini digunakan untuk mengecek apakah standar halal yang sudah diterapkan ini konsisten gitu ya dalam 1 tahun berjalan. Kemudian pelaku usaha juga perlu melakukan kaji ulang manajemen untuk evaluasi penerapan SJPH. Apakah penyelia halalnya masih konsisten dengan standar halalnya? Bagaimana juga dengan karyawannya? Apakah dia masih melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar halal atau tidak? Jadi pelaku usaha ini memang perlu melakukan kaji ulang manajemen atas karyawan-karyawan yang bekerja kepadanya. Kemudian melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH. Nah, ini adalah setelah 5 kriteria tadi sudah disampaikan, semuanya ini harus didokumentasikan. Didokumentasikan ini dalam bentuk manual SJPH. Jadi pelaku usaha ini perlu menyusun manual SJPH sesuai dengan bentuk usahanya. Skala usahanya mikro, kecil, menengah, atau besar. Karena saat ini kita sedang membicarakan sertifikasi halal dengan jalur Self Declare, maka skala usahanya hanya untuk yang mikro dan kecil. Kemudian di dalam manual SJPH juga ada struktur organisasinya, ada ruang lingkupnya, dan lain sebagainya. Manual SJPH ini harus disimpan dengan aman dan mudah dicari. Jika ada ketidaksesuaian perlu diperbaiki. Nah, saat ini manual SJPH ini sudah bisa disimpan di aplikasi Si Halal. Jadi Bapak dan Ibu pendamping PPH maupun pelaku usaha ini tidak perlu sulit untuk mencari manual SJPH sebagai bentuk dokumentasi dari 5 kriteria tadi. Kemudian pelaku usaha juga wajib memelihara rekaman bukti pelaksanaan SJPH.